sebagaimana disampaikan oleh moderator, berkumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini dalam rangka menyatakan sikap kita atas kebijakan zalim yang hendak ditetapkan oleh penguasa. Yang ini sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan tentang indikasi akan munculnya para pembesar-pembesar yang jahat. Apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Demikianlah kata Allah, kami adakan pada tiap-tiap negeri, pada tiap-tiap wilayah. Apa itu? Akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Para pembesar-pembesar yang jahat, para pembesar-pembesar yang zalim, para pembesar-pembesar yang melakukan kesewenang-wenangan di tengah-tengah rakyatnya. Zalim kata siapa Ustadz? Karena selama ini ada pembiasan terhadap istilah zalim. Maka sebagai seorang mukmin sudah sepatutnya kita memfokuskan kezaliman dari sudut pandang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kacamata para ulama, apa yang disebut dengan zalim itu? Zalim itu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itulah yang disebut dengan zalim. Ini kebalikan dari kata adil. Kalau adil, wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Tapi kalau zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, yang seharusnya tidak dijadikan sebagai ketetapan hukum, ini dijadikan sebagai ketetapan hukum. Yang seharusnya tidak dijadikan sebagai aturan di tengah-tengah rakyatnya, ini dijadikan sebagai aturan di tengah-tengah rakyatnya. Inilah yang disebut dengan zalim. Termasuk dalam hal ini adalah rencana dari rezim ini yang hendak melegalisasi seks bebas melalui Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Maka Al-Fakir sebagai orang yang konon menurut jamaah, menurut masyarakat ditokohkan, dianggap ustadz, dianggap kiai, dianggap ulama. Walaupun Al-Fakir pribadi masih jauh dari kategori ulama, masih sangat jauh dari kategori kiai, masih sangat jauh dari kategori ustadz, setidaknya Al-Fakir mempunyai fitrah Islami, mempunyai naluri tadayyun, beragama. Dalam hal ini adalah Islam. Maka sebagaimana apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu kita ketahui para hadirin rahimakumullah, Rasulullah mencontohkan kepada umatnya yang pertama kali bukan sholatnya. Rasulullah mencontohkan kepada umatnya bukan pertama kali masalah puasanya, masalah baca Al-Qur'annya, bukan. Akan tetapi sunnah yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fikrahnya, cara berfikirnya. Maka jangan heran apabila kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki usia 40 tahun, melihat carut marutnya rakyat Mekah, melihat betapa bobroknya pergaulan di tengah-tengah bangsa Mekah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian risih melihat itu semua. Maka kemudian Rasulullah mengasingkan diri, beruzlah di satu gua, itulah yang disebut dengan gua Hira namanya. Dan di sanalah untuk yang pertama kalinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ciri daripada seorang muslim, ciri daripada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dikelompokkan sebagai seorang tokoh umat, sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai kiai, maka yang pertama kali ada atau dicontohkan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fikrahnya, pemikirannya. Jadi kalau misalnya ada kiai, mohon maaf lahir dan batin, tidak peduli dengan kebobrokan di tengah-tengah rakyatnya, maka pada hakikatnya dia belum benar-benar mencontoh dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau ada ustadz, kalau ada kiai, kalau ada habaib sekalipun, kalau dia tidak risih dengan berbagai macam kezaliman, dengan berbagai macam kesewenang-wenangan, dengan berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, termasuk dalam hal ini adalah para penguasa, maka pada hakikatnya dia belum benar-benar sepenuhnya mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mencontohkan kepada kita bukan hanya sekedar puasanya, saudara. Rasulullah mencontohkan kepada kita bukan hanya sekedar baca Al-Qur'annya. Rasulullah mencontohkan kepada kita bukan hanya sekedar hajinya, umrohnya, zakatnya, dan lain sebagainya. Akan tetapi Rasulullah juga mencontohkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang mukmin bersikap, bagaimana seharusnya seorang mukmin mengedepankan pemikiran. Maka contoh yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah menjauhkan diri berbagai macam kezaliman. Rasulullah tidak kemudian ikut larut dengan kehidupan masyarakat Mekah yang pada saat itu menganggap perzinahan sebagai hal biasa, yang pada saat itu menganggap berbagai macam kemungkaran sebagai hal biasa. Rasulullah lebih memilih menjauhkan diri, bertahanut di satu gua yang jauh dari hiruk pikuk bobroknya masyarakat Mekah. Maka melalui majelis ini Al-Fakir Irham Fahmi dengan tegas menolak Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang menurut para pakar, termasuk juga menurut para ahli dalam hal ini adalah ahli perundang-undangan yang sudah mengkaji dari berbagai macam sudut pandang bahwa ini berpotensi hendak melegalkan seks bebas, melegalkan perzinahan. Yang mohon maaf lahir dan batin saudara, sebelum dilegalkan saja ini perzinahan sudah marak di mana-mana. Betul atau tidak? Sebelum dilegalkan saja ini perzinahan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Betul atau tidak? Apalagi kemudian apabila ternyata dibuat satu aturan, yang aturan di situ sangat terang benderang menjelaskan bahwa siapapun boleh melakukan hubungan di luar suami istri apabila suka sama suka. Kalau kata orang Cirebon bilang, wis kang penting pada bae senengeh. Masalah Satpol PP, polisi, ulama, kiai aja ikut campur, isun karokan pada bae senengeh, kang penting enak kabeh. Wah, maka jangan heran kalau hal semacam ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Akan muncul istilah iwak belanak gede matane, dua anak laka bapane. Maka jangan heran apabila kemudian muncul es cendol banyu kelapa weteng jendol ora duwe bapa. Ini sudah menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan di tengah-tengah kita. Apalagi kemudian apabila kemudian ini dilegalkan, jelas sebagai seorang mukmin, saya tidak mengatasnamakan ulama, saya tidak mengatasnamakan kiai, saya tidak mengatasnamakan ustadz. Karena saya sekali lagi jauh dari kategori itu semua. Saya mengatasnamakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak keras Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 untuk dilegalkan. Sepakat atau tidak? Setuju atau tidak? Takbir. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita nanti suaranya didengar ataupun tidak oleh para pemimpin di sana, kita hanya mempunyai kewajiban untuk menyuarakan. Walaupun ternyata pada faktanya banyak para pembesar di atas sana yang anda blegu wal beleru, banyak yang dablek, banyak yang beler. Seperti halnya contoh undang-undang cipta kerja. Undang-undang cipta kerja sudah banyak yang nolak. Bahkan para aktivis, para mahasiswa, para tokoh sudah menyatakan penolakannya terhadap undang-undang cipta kerja dan sudah menjelaskan bahwa itu undang-undang yang sangat berbahaya apabila kemudian disahkan di parlemen. Tapi apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu kemudian ternyata rezim ini tetap melegalkan undang-undang cipta kerja. Artinya apa? Ini rezim benar-benar anda belegu wal beleru wal bengkeng.
Angel. Apa itu Ustaz? Barangkali ada kiai ulama ajengan yang gak ngerti anda blegu wal beleru wal bengkengu. Bahasa Arabnya summun bukmun umyun fahum la ya'kilun aw la ya'kilun la yarji'un. Angel Ustaz, angel. Walaupun angel, walaupun susah, kita hanya diwajibkan untuk mengingatkan, kita diwajibkan hanya untuk menasehati. Adapun kemudian mereka mengikuti atau mendengarkan apa yang kita sampaikan atau tidak, semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan memberi mereka hidayah atau justru sebaliknya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.